terhormat, Dewan Juri dan Ustazah yang bijaksana, berwibawa, dan berkarisma. Serta rekan-rekan pelatih hebat yang kami banggakan, dan para teman-teman yang kami cintai dan sayangi dari lubuk hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Praise of all, let us praise and thank the presence of Allah Almighty for the abundance of blessing and the joy that all of us can still gather in this place without any virus, it all in good health. Not forgetting the salawat and greetings we pour out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us out of the dark ages to the era of bright light today, namely Islam. May we all get intercession in the end. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan di bulan yang penuh mubarakah ini untuk sekian kalinya, serta melaksanakan acara yang penuh ukhuwah ini, yaitu acara Musabaqah Syarhil Quran Santriwati Pondok Pesantren Nurut Tauhid. Sebelum kami membuka acara ini, perkenankanlah kami sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan Musabaqah Syarhil Quran. Yang ketiga, penilaian Dewan Juri. Dan yang terakhir, penutupan. The brief agenda is opening. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. Acara pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita membuka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is conference of Musabaqah Syarhil Quran. Al-Barnamijul Tsani. Zuhur Musabaqati Syarhil Quran. Acara kedua, penampilan Musabaqah Syarhil Quran. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum tahiyatan Islamiyah. Tahiyatan man indallah. Tahiyatan yakramu ya ahlul jannah. Tahiyatan tadkhulul qulubu sururan wa salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan presentarme. Mi nombre es Noraini y es la oradora. Permítanme presentarme. Mi nombre es Hanifa Lutfaya, como coreano. Permítanme presentarme. Mi nombre es Isabel, como secretario del Islam. Yang terhormat, Dewan Hakim yang seninya membuat hati terpana dan yang kami banggakan, hadirin yang suaranya mencairkan suasana. Tiada kalimat kecuali mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai syarahan ini, sembari mengharap ridho dan rahmatnya sebagai titan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ayuha as-sadatul kiram. Ayuha
pasalnya, perkembangan teknologi elektronik digital sungguh telah memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku budaya, tontonan sosial, ekonomi maupun politik. Keberadaan media sosial sungguh telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perilaku dan cara berpikir seseorang. Namun jika kita melihat sisi negatifnya, tak kalah dahsyat efek yang timbulkan akibat penyebaran informasi hoaks di media sosial merupakan fenomena gunung es yang menghantam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Menanggapi permasalahan tersebut, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoaks. Sebagai landasan pemikiran, maka marilah kita menyimak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun adzim. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang di antara mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar, ia mendapat azab yang sangat berat. berita bohong ini pernah dialami oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Dan ternyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tertinggal oleh para rombongan mujahidin yang kembali ke kota Madinah. Dan secara kebetulan seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'attal lewat di tempat itu, lalu menemukan Aisyah radhiyallahu anha tengah tertidur sendirian. Safwan terkejut seraya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pun terbangun dari tidurnya. Lalu Safwan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha menaiki untanya. Lalu Safwan menuntun unta tersebut hingga sampai ke kota Madinah. Orang-orang yang melihat, mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul bisikan-bisikan negatif serta dengan senang hati. Kaum munafik menghembuskan berita tersebut dengan bumbu fitnah hingga kabar ini pun menjadi tren topik yang menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Sedangkan menurut Syekh Profesor Dr. Sahiman dalam tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan, di dalam ayat ini Allah membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan zina yang disebarkan oleh pemimpin kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Allah menenangkan hati keluarga Abu Bakar. Sedangkan secara lafaz, al-ifku adalah bentuk masdar fi'il thulathil mujarrad, yaitu afaka ifkan, yang berarti kadzaba, berbohong dan suka memanipulasi. Dan menurut Imam Al-Ghair dalam tafsir Al-Ghazi jilid 13 mengatakan, kandungan ayat ini sama dengan surah An-Nahl ayat 105.
sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia yang menyebarkan berita dengan dusta. Berbagi tempat hanya semata untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Hanya demi sebuah jabatan, mereka rela menyebarkan kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan, mereka memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang, mereka menyiapkan fakta-fakta kebenaran. Jika virus corona yang melanda baru-baru ini hanya akan menyerang dan mematikan orang yang lemah antibodinya, maka bahaya wabah kebohongan akan menyerang dan mematikan siapa saja, tak pandang seorang ulama, tak pandang seorang penguasa, tak pandang seorang pengusaha, apalagi rakyat jelata. Dan apabila mereka diposisikan paksa oleh kejahatan media, maka dampaknya akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Lalu, bagaimana konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax tersebut? Dewan juri dan para hadirin yang kami banggakan, dengan tegas, Al-Quran mengecam umat Islam yang ikut andil dalam penyebaran berita bohong, sedangkan ia belum tahu kebenarannya. Adapun beberapa anjuran Al-Quran dalam menyikapi berita hoax tersebut, di antaranya yakni yang pertama, hendaklah berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 12 yang berbunyi, Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Maha benar firman-Mu, ya Allah, Maha Agung. Yang kedua, selalu berkata benar. Mengatakan kalimat yang benar akan menjaga kemurnian ajaran Islam serta melahirkan generasi-generasi yang berpegang teguh pada kebenaran. Yang ketiga, hendaklah melakukan tabayun dengan teliti saat menerima berita. Demikianlah makna artian ayat di atas, yakni jika ada berita yang datang, hendaklah terlebih dahulu melakukan tabayun dengan teliti memeriksa berita tersebut. Sebagai kesimpulan, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax di antaranya, yang pertama, selalu berkata benar. Yang kedua, selalu berkata benar. Yang ketiga, melakukan tabayun dalam setiap menerima berita. Dewan juri dan para hadirin sekalian, demikianlah syarat Al-Quran ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat. Amin. Makan coto di pinggir jalan. Kuahnya hangat, nasinya sisa. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan simpan dendam ya.